Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, terima kasih buat Bapak Ibu guru yang telah hadir pada hari ini dalam rangka memenuhi undangan dari guru penggerak kita atau calon guru penggerak kita dalam rangka mensosialisasikan budaya positif yang merupakan tugas dari CGP untuk aksi nyatanya. Jadi Bapak Ibu silakan didengarkan dengan baik dan seksama pemaparan dari Ibu Santi Wamra selaku CGP SMA Negeri 1 Pagai Utara Selatan, dan nanti kita akan buka sesi tanya jawab dan juga tanggapan dari Ibu Santi. Jadi silakan kepada Ibu Santi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan majelis guru ini dalam rangka mensosialisasikan budaya positif di SMA Negeri 1 Pagai Utara Selatan. Salawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada Allah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru dan pegawai kantor yang saya muliakan. Baiklah Bapak Ibu, saya meminta waktunya untuk mensosialisasikan budaya positif yang kami dapat modulnya dari materi guru penggerak yang nanti akan menjadi salah satu aksi nyata bagi kami, salah satu program yang akan kami jalankan di sekolah ini. Kalau saya itu lebih menekankan sebetulnya nanti aksi nyatanya dalam bentuk program adalah sekolah ramah anak. Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya untuk berada di ruangan kantor ini mendengarkan paparan kami yang nanti mungkin jauh dari kata sempurna. Baiklah Bapak Ibu, yang kita pertama tentang budaya positif, yang pertama sekali adalah yang akan kami sampaikan teori disiplin positif. Bapak Ibu, lingkungan positif biasanya dapat menciptakan murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita ingin menciptakan siswa-siswi yang bahagia dalam mencapai masa depannya. Bapak Ibu, teori disiplin positif itu sebetulnya makna disiplin adalah di mana tujuannya disiplin positif ini menanamkan motivasi kepada murid-murid kita agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah makna dari disiplin positif. Jadi, disiplin positif ini Bapak Ibu bukanlah peraturan yang kita terapkan, yang kita tuliskan kepada peserta didik. Tetapi disiplin positif yang ingin kita capai adalah di mana motivasinya timbul dari diri sendiri, di mana disebut dengan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah ketika murid sudah memiliki motivasi intrinsik dan berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh kepada hukum dan hadiah. Maka berbeda jauh dia dengan disiplin tata tertib yang selama ini mungkin ada di sekolah kita. Maka masih ada di sana hukuman, masih ada di sana berupa hadiah.
Jadi Bapak Ibu, inilah nanti yang mau kita rubah menjadi sebuah budaya disiplin positif dari sebuah peraturan yang tadinya merasakan peserta didik ataupun guru-guru itu merasa harus melakukan sesuatu karena sebuah keterpaksaan. Kenapa? Karena disiplin selama ini yang terjadi, yang pertama, disiplin itu dihubungkan dengan kata tata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Kemudian, kata disiplin selalu dihubungkan dengan sebuah hukuman. Dan juga kata disiplin selalu dihubungkan dengan sebuah harus atau kepatuhan. Dan disiplin dihubungkan dengan rasa tidak nyaman. Kenapa? Kalau kita tidak taat aturan, tidak patuh, maka rasanya tidak nyaman kita karena nanti akan ada sanksi yang kita peroleh. Itu disiplin. Kemudian disiplin juga itu adalah pengaruh dari luar, tidak timbul dari diri kita. Makanya baik kita guru ataupun peserta didik untuk datang, salah satu yang paling sering terjadi di sekolah kita adalah masuk jam 7 pagi. Baik guru ataupun siswa yang paling banyak itu tidak bisa on time masuk. Kenapa? Karena masih merasa itu adalah sebuah peraturan, bukan sebuah budaya positif, bukan sebuah teori disiplin positif yang timbul dari dirinya, tapi karena ada aturan sekolah yang harus mereka patuhi. Itu adalah teori perbedaan teori disiplin tata tertib dengan teori disiplin positif. Kemudian Bapak Ibu, teori disiplin positif ini akan kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa nilai-nilai kebajikan universal itu Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan yang berlaku oleh seluruh umat manusia tanpa memandang suku, agama, ras, bangsa, jenis kelamin. Jadi itulah nilai-nilai kebajikan universal, di mana setiap orang merasa tidak terhukum, merasa wajib. Ini adalah sebuah keharusan, panggilan jiwa untuk melakukannya. Jadi harapan kita sebagai seorang guru, kita ingin menciptakan anak-anak yang mempunyai disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dan bukan karena ekstrinsik atau pengaruh dari luar. Bapak Ibu, kalau kita di Indonesia sekarang ini selalu dibilang bahwa kita kurikulum merdeka adalah kurikulum yang ingin menciptakan peserta didik menjadi peserta didik yang memiliki karakter, memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi apa itu profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Yang pertama, kita ingin peserta didik kita beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin menciptakan peserta didik yang mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Kemudian, berkebinekaan global, berjiwa gotong royong, serta kreatif. Nah, kemudian Bapak Ibu, apalagi nilai-nilai kebajikan universal? Ada Ibu Primary Youth Program atau PYP. Di sana ada beberapa sikap murid. Ada seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, bekerja sama, percaya diri, dan berkomitmen. Ini. Kemudian apalagi? Ada 9 pilar karakter. Ini menurut Indonesian Heritage Foundation. Jadi di sana ada apa saja nilai kebajikan universalnya: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah dan diplomatis, hormat dan santun, kemudian dermawan, suka menolong dan gotong royong, kemudian percaya diri, kreatif dan pekerja keras,
kemudian kepemimpinan dan keadilan, kemudian baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian Bapak Ibu ada lagi yaitu melalui kebaikan universal lainnya adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Itu di sana Bapak Ibu ada keterampilan hidup, ada petunjuk hidup, ada yang fleksibilitasnya. Kemudian Bapak Ibu ada lagi, ini dia proyek-proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada rasa peduli, ada rajin, integritas, rasa hormat. Di peduli itu Bapak Ibu ada beberapa poin ke bawahnya. Keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih. Kemudian yang lain sampai selesai itu Bapak Ibu, sampai terakhirnya di rasa hormat ada pengertian. Jadi ini adalah bentuk-bentuk nilai-nilai kebajikan universal yang mau kita terapkan sesungguhnya kepada peserta didik kita, di mana nilai-nilai kebajikan ini baik kita guru ataupun siswa ini tidak akan merasa terpaksa melakukan. Kenapa? Karena ini adalah nilai yang lahir itu dari dalam diri kita sendiri, nilai yang sebetulnya sudah ada di dalam jiwa kemanusiaan. Nah Bapak Ibu, sekarang tergantung lagi motivasinya. Jadi seperti apakah motivasi peserta didik kita tadi? Mampukah kita menggali kemampuan, keinginan peserta didik kita tadi secara intrinsik, bukan ekstrinsik Bapak Ibu. Kemudian kita lihat ke motivasi. Motivasi manusia itu berperilaku menurut Diane Gosen Bapak Ibu ada 3 hal. Yang pertama, kenapa dia berperilaku manusia itu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu dia melakukan sesuatu bukan karena panggilan kebajikan universal tadi, tapi kalau tidak saya lakukan, saya tidak nyaman. Apa yang paling contohnya Bapak Ibu? Misalnya, kita menyuruh siswa mengerjakan tugas. Tugas ini kita berikan, tidak ada pilihannya. Satu untuk semua, sama. Siswa tadi sebetulnya dia tidak mampu melakukan tugas tersebut. Tetapi daripada nanti dia tidak nyaman, ditegur oleh gurunya, maka dengan keterpaksaan dia melakukan dengan berbagai cara menyelesaikan tugas. Entah dia mencontek melalui temannya, entah dia mencari melalui internet. Jadi dia hanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari guru tersebut. Sama seperti kita datang ke sekolah, kita diwajibkan ambil absen setiap hari. Kita ambil absen tiap hari, sebetulnya kadang-kadang kita sudah agak terlambat, tapi dipaksa ambil absen daripada nanti kita lupa. Itu sebetulnya sebuah ketidaknyamanan. Tetapi daripada nanti ada hukumannya, maka kita terpaksa mengambilnya, biarlah terlambat masuk daripada kita tidak mengambil absen. Itu adalah bentuk salah satu ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bapak Ibu, ini bagi siswa, bagi kita guru sangat dekat. Penghargaan dan pandangan orang lain ini. Kadang kita bekerja bukan untuk kita, bukan untuk kemampuan kita. Begitupun siswa. Kadang mereka masuk ke kelas bukanlah untuk mendapatkan ilmu, untuk menambah ilmunya dari hari ke hari, tetapi mereka lebih mengejar nanti dilihat guru saya datang, maka saya duduk, kemudian nanti saya akan dapat ranking, ada hadiahnya. Sama kita kadang juga guru, kita nanti tidak mau berbeda dengan orang lain. Kenapa? Karena kita tidak mau nanti dianggap berbeda. Kita mau datang ke sekolah rajin karena nanti kita mengharapkan ada reward dari sekolah. Nah, jadi itu salah satunya. Kemudian yang terakhir, untuk menjadi orang yang merdeka,
yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, di samping ada yang di atas tadi motivasinya, tidak tertutup kemungkinan betul-betul ada siswa, ada di antara kita yang datang ke sekolah betul-betul karena keinginan diri sendiri, kemudian nilai-nilai yang kita percaya bahwa apa yang kita lakukan itu adalah apa diri kita sendiri, mencerminkan siapa kita sendiri. Itu dia Bapak Ibu. Kemudian apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Bapak Ibu, kalau dia hukuman, itu sudah pasti nanti akan endingnya identitas gagal. Artinya kalau sebuah peraturan kemudian ada hukumannya, itu berlakunya jangka pendek, sangat pendek. Mungkin kalau dia di SMA ini 3 tahun, hanya berlaku selama 3 tahun, tapi tidak ada merubah kepribadiannya karena tidak ada motivasi intrinstiknya. Kemudian kalau dia konsekuensi ini Bapak Ibu, dia sudah lebih maju. Kenapa? Karena konsekuensi dia sudah ada kesepakatan antara kita dan siswa. Dia sudah tahu apa resikonya nanti. Tetapi restitusi lebih baik. Kenapa restitusi lebih baik? Karena ada dia nanti tahu konsekuensinya, tapi mereka punya pilihan solusi. Jadi itu untuk ketiga ini. Contohnya apa? Kalau dia hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kenapa? Karena dituntut oleh peraturan yang ada. Sedangkan konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, tetapi tahu dia apa kesepakatan dan risikonya. Sedangkan kalau dia restitusi, ada konsekuensinya, tapi ada pilihannya. Kemudian apalagi, kalau dia hukuman, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang. Kemudian kalau dia konsekuensi, tidak nyaman untuk murid, dan ini berlaku untuk jangka pendek. Artinya dia tidak memiliki traumatis. Tetapi kalau dia hukuman, dia ada jangka panjangnya Bapak Ibu. Kemudian kalau restitusi, menguatkan murid untuk jangka panjang. Karena yang kita latih, dia adalah kepribadiannya dari dalam dirinya. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan kalau dia restitusi, masalah akan terpecahkan. Nah, lanjutannya Bapak Ibu, kalau dia hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau ada murid bandel Bapak Ibu, maka peraturan ini tidak ada artinya. Kemudian kalau dia konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Anak ini harus kita kawal terus, seperti anak diberi buku kontrol lah Bapak Ibu. Kemudian kalau dia restitusi, murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian kalau dia disiplin, Bapak Ibu, hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, kemudian tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau dia konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau dia restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah Bapak Ibu, kalau di sekolah, kalau dia hukuman, kita akan mengatakan peraturannya adalah kamu harus datang jam 7. Tetapi kalau dia konsekuensi, kita bilang apa peraturannya? Bu, masuk jam 7. Mampukah kamu melakukannya? Mampu Bu, oke terima kasih. Nah, tetapi saat kita merestitusi anak, kita akan bilang, apa yang kamu yakini? Bu, saya harus hidup disiplin. Apa disiplin? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah kamu terlambat ini? Baik Bu, besok akan saya bangun lebih pagi. Saya datang ke sekolah. Jadi mereka mencari permasalahannya, bagaimana dia keluar dari masalah yang mereka hadapi. Itu salah satu contohnya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita menghukum murid
anak akan membenci peraturan. Kemudian kalau konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Tetapi kalau kita berikan restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, artinya apa? Kalau kita memberi hukuman akan berdampak negatif. Kalau konsekuensi itu netral, tetapi saat restitusi akan berdampak positif. Nah, Bapak Ibu, lanjutannya. Contohnya apa? Kita bilang ke siswa, awas kalau dilakukan lagi, nanti kamu di skor ya. Kali ini diberi ketegasan. Kalau kita mengatakan di konsekuensi, kita bilang, lakukan apa yang saya katakan. Nah, tetapi saat kita merestitusi, Bapak Ibu, kita menanyakan, apakah hal ini sesungguhnya yang ingin kamu lakukan? Kita memberikan anak pilihan. Nah, kemudian kalau berdasarkan modelnya, hukum itu adalah paksaan. Kemudian kalau dia dalam bentuk konsekuensi, itu namanya adalah stimulus respon. Sedangkan kalau dia berbentuk restitusi, itu adalah teori kontrol, Bapak Ibu. Nah, apa itu kalau mode paksaan? Mendorong, menyalahkan diri sendiri. Kemudian dia akan nanti mengatakan konsep dirinya buruk. Murid akan belajar menyembunyikan kesalahannya. Jadi murid bisa saja suatu saat dia menjadi berbohong supaya nggak kena hukum. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Nah, apa penguatan negatif itu? Misalnya, mereka tidak melakukan sesuatu, maka nanti kita harus menghukum, dia harus melakukan ini. Ada pemaksaan kepada peserta didik. Sedangkan, kalau dia konsekuensi, Bapak Ibu, ini netral. Lakukan apa yang saya katakan. Kemudian kita bilang, karena dia stimulus respon, kita mendorong anak kepada kepatuhan, hanya mendorong. Kemudian konsep dirinya nanti akan menjadi lebih baik. Kemudian anak akan belajar tentang tata peraturan. Kemudian dia mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Anak tadi kita kontrol. Kemudian kalau dia restitusi, Bapak Ibu, nanti kita hanya mendorong anak disiplinnya supaya positif. Kemudian konsep dirinya menjadi lebih kuat karena kita memberi pilihan kepada anak. Kemudian murid akan belajar memecahkan masalahnya sendiri. Karena kemarin saya pernah coba, Bapak Ibu, menanyakan kepada salah satu siswa, kenapa terlambat, Nak? Untuk menjawab alasan keterlambatan saja, dia gagu. Kemudian kita tanya, dibilang dia tertidur. Kita tanya lagi, biasanya terlambat terus? Tidak, Bu. Kenapa tidak terlambat? Saya tidur lebih cepat. Kemudian kita tanya lagi, apa solusimu supaya tidak terlambat lagi? Jadi kita memberikan anak itu supaya dia itu menjadi bisa menyelesaikan masalah dari dirinya sendiri. Jadi konsep dirinya menjadi lebih kuat. Kemudian dia berusaha memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian yang terakhirnya itu, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali terhadap kontrol dirinya. Nah, itu yang paling penting ditanamkan Bapak Ibu. Kemudian, apa dampaknya dari hukuman? Pada murid, dampaknya kalau hukuman, dia akan merasa marah kalau kita terlalu keras menegur mereka. Kemudian merasa bersalah kalau intonasi kita juga salah menyampaikan ke mereka. Kadang-kadang kalau kita tegur di depan siswa yang banyak kan, dia bisa rendah diri. Bahkan nanti dia bisa mengasingkan dirinya. Kemudian bentuknya hukuman ini kalau dia hukuman, Bapak Ibu, itu tiba-tiba, tidak diharapkan, atau itu sangat melukai. Kemudian ini biasanya dibuat sepihak oleh guru. Kemudian menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Bapak Ibu, itu kalau kita memberi hukuman.
Kemudian kalau kita konsekuensi, anak akan kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, kemudian dia akan merasakan ada penahanan. Kemudian sudah diketahui dan masuk akal karena kita ada kesepakatan dengan anak. Kemudian dibuat oleh guru dan anak. Kemudian membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Tetapi saat kita melakukan dengan restitusi Bapak Ibu, murid anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kenapa? Karena kita memberikan pilihan. Kemudian berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kita yang tanya, besok apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu menjadi lebih baik? Kita yang mengundang mereka untuk mengatakan apa yang sebaiknya kamu lakukan. Kemudian dibuat oleh murid, Bapak Ibu, bukan dan guru. Tidak ada kesepakatan karena dia yang bikin sendiri. Kemudian ini akan menguatkan. Guru hanya menyebutkan keyakinan mereka bersama di kelas apa. Keyakinan sekolah kita ini tentang disiplin itu bagaimana. Kemudian membimbing kerangka acuan berpikir restitusi kepada peserta didik tadi. Bapak Ibu, dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui sebuah kesepakatan atau pengarahan dari guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik ataupun psikis. Murid atau anak yang disakiti oleh perbuatan atau kata-kata, itu psikis Bapak Ibu. Kemudian sementara kalau disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Apa contoh di sekolah kita Bapak Ibu? Kita ada tata tertib peraturan, tapi kita belum sampai kepada sebuah keyakinan sekolah. Tata tertib ini kita sudah sampai tingkat konsekuensi. Kenapa? Karena Pak David Indra Jamber, Ibu Devi Susilajani, dan pihak OSIS sudah mensosialisasikan kepada murid. Dan yang merancang peraturan mereka ini juga terlibat OSIS. Jadi kita baru sampai di tahap konsekuensi. Dan konsekuensi ini juga tidak melibatkan seluruh peserta didik. Itu untuk tingkat sekolah Bapak Ibu. Kalau tingkat di kelas, saya rasa guru-guru juga masih banyak yang menerapkan baru sampai tingkat konsekuensi. Karena guru hanya mengapprove apa yang terdapat di tata tertib sekolah dibawa ke tata tertib di kelas, belum sampai kepada keyakinan antara guru dengan muridnya. Nah, Bapak Ibu, kemudian ada penghargaan dan hukuman. Bapak Ibu, menurut Alfie John, dia mengemukakan bahwa penghargaan dan hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena menurut Alfie John, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri itulah penghargaan sesungguhnya. Jadi pembelajaran, tindakan belajar dari hari ke hari yang kita berikan kepada murid, itulah penghargaan sesungguhnya. Bukan berupa benda yang kita terima ataupun prestis yang kita terima. Itu dia Bapak Ibu. Menurut Alfie John, dari pengamatannya, tindakan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kenapa? Yang pertama, penghargaan pengaruhnya jangka pendek, bukan jangka panjang.
Kenapa jangka pendek? Karena penghargaan, contoh, kita memilih siswa untuk juara. Itu 1 semester. 1 semester berapa dia? 6 bulan. Kita inginkan kemarin guru prestasi. Itu jangka waktunya setahun. Berarti 2 kali untuk semesteran. Jadi ini jangka pendek. Kemudian yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan tersebut agar apa yang kita inginkan tadi tetap terlaksana. Jadi tidak efektif sama sekali. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Karena penghargaan ini menimbulkan daya saing yang tidak sehat di suatu tempat. Contoh di kelas, ada rasa iri, ada rasa tidak senang, ada rasa tidak mau membantu teman karena takut nanti temannya lebih pintar dibanding dia. Jadi akhirnya, buat apa mengajar anak menyuruh belajar kelompok kalau kita masih menjanjikan penghargaan? Karena tidak akan terjadi kolaborasi yang sehat. Nah, itu dia Bapak Ibu. Kemudian ketika seorang diberi penghargaan, dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tadi. Kenapa? Karena kita merasa kadang, oh saya lebih bisa. Kok itu yang dapat? Karena penghargaan itu, penilaian itu, standarisasinya Bapak Ibu yang membuat adalah manusia, bukan kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, penghargaan mengurangi ketepatan. Misalnya, yang risetnya ini, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka disuruh mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingatkan tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberi permen setiap mereka memberi jawaban yang benar, dan sebagian yang lain diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Nah, hasilnya di rankingan. Tetapi anak ini sangat pintar, sangat bagus di dalam daya tarik seni tarik suara, atau dia sangat bagus di bidang pramuka. Tetapi karena dia merasa dia bukanlah orang yang layak mendapatkan penghargaan, yang dapat penghargaan adalah orang yang di kelas dapat saja, maka dia merasa, buat apa terlalu kreatif di bidang ini? Toh nanti saya tidak dilirik juga. Nah Bapak Ibu, kemudian juga penghargaan itu menghukum. Kenapa menghukum? Orang yang diberi penghargaan Bapak Ibu, dia merasa dia harus melakukan seperti ini dan yang terbaik, dia menghukum dirinya sendiri. Kita mewajibkan bahwa orang yang mendapatkan penghargaan tadi harus perfect, tidak boleh dia kurang. Ya Bapak Ibu, itulah kenapa penghargaan sepertinya ke depannya kita harus mengurang-urangi. Jangan terlalu mengatakan si ini lebih hebat. Saya mungkin tidak pintar di bidang menari, saya orang fisika, tetapi bukankah hebat di menari. Jadi jangan membandingkan yang satu dengan yang lain untuk keuniversalannya. Karena nilai-nilai kebajikan universal di dalam sebuah penghargaan tadi tidak tergambar Bapak Ibu. Kemudian apa yang paling penting pada sebuah penghargaan? Motivasi dalam diri atau intrinsik. Nah, saat seorang anak belajar untuk pertama kali, menggabungkan huruf dan kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan semua senyum di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah belajar dan menguasai suatu keterampilan yang baru. Nah Bapak Ibu, kesadaran akan kemampuan bahwa si dia, anak tadi sudah dapat membaca, sesungguhnya itulah sebuah penghargaan. Kemudian jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak,
pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan anak tersebut yang sedang dirasakannya secara alamiah. Begitupun dengan kita guru-guru Bapak Ibu. Saat seorang guru merasa saya sudah mampu membuat anak mengerti dengan pola saya seperti ini, kita sangat gembira bahwa anak mengerti dengan pola pembelajaran ini yang saya pakai. Tetapi saat dia diberikan sebuah penghargaan bahwa dia mampu seperti ini, maka sama saja kita mengambil kegembiraan atas pencapaian orang tersebut. Nah, Bapak Ibu, kemudian untuk memberikan penghargaan ini nantinya, kita harus melihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi dalam menangani disiplin anak, mengontrol anak, memperlakukan anak, termasuk teman sejawat pun, perhatikan 5 kebutuhan dasar ini Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Bapak Ibu, bisa jadi saat kita menegur seorang anak, dia tidur malas-malasan belajar di kelas, kita lihat seperti kuyu wajahnya Bapak Ibu, jangan langsung dimarahi. Bisa jadi kebutuhan bertahan hidup anak ini belum ada. Apa itu? Belum makan. Silakan ditanya. Anak kita banyak yang kos Bapak Ibu, jauh dari orang tua. Jangan-jangan mereka dari kemarin baru makan 1 pisang. Nah, itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian, kasih sayang dan rasa diterima. Umumnya ini Bapak Ibu dialami oleh anak-anak kita yang nakal. Kenapa kadang-kadang anak itu mengambil barang temannya? Bukan dia itu mengambil merampok, bukan. Kadang-kadang dia pengen diperhatikan. Pada kelas tersebut dia berkarakter anak ini. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian dia butuh kasih sayang, rasa ingin diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Anak-anak Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita tanya, dia asbun, asal bunyi, asal jawab. Bapak Ibu, yang asal jawab ini sebetulnya dia pengen akuilah saya Bu, bahwa saya ada, saya pun ingin bisa. Nah, jadi ini adalah penguasaan Bapak Ibu. Kadang-kadang itu dia ingin memiliki kita juga. Itu namanya kebutuhan akan pengakuan atas kemampuannya. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihannya. Maka ini direstitusi yang mulai kita kembangkan kepada anak kita. Bagaimana kita memberikan pilihan kepada anak. Jangan Bapak Ibu, kita sudah memberikan sebuah tugas, kemudian peserta didik kita ini, siswa kita ini tidak mampu menyelesaikan. Bapak Ibu, mari kita tanya kepada anak tersebut, apa pilihan kamu selain tugas yang Ibu berikan? Selama masih sesuai dengan konsep yang kita inginkan, maka berikanlah dia pilihan kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, Bapak Ibu, anak-anak kadang yang namanya peserta didik, ada dia masih ingin bermain-main. Ya, dia ingin bahwa masa remaja SMA itu saya nikmati. Jadi kadang-kadang itu yang dibilang bahwa keisengannya. Itu salah satu bentuk dari kebutuhan dasar anak. Jadi kalau timbul yang 5 ini Bapak Ibu, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita lanjut. Menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya, dia meluruskan miskonsepsi dalam teori kontrol. Tadi kita sudah lihat apa itu stimulus respon, apa itu teori kontrol. Bapak Ibu, kalau dia stimulus respon, itu adalah realitas kebutuhannya sama. Sedangkan kalau teori kontrol, realitas kebutuhan setiap orang itu
itu berbeda. Kemudian kita semua melihat hal yang sama kalau dia stimulus respon. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kalau kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita, itu masih stimulus respon Bapak Ibu. Tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, kita memahami orang, itu namanya adalah teori kontrol. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dari stimulus respon. Kemudian kalau teori kontrol, setiap perilaku itu dia memiliki tujuan. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu dia Bapak Ibu kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Ada yang menarik Bapak Ibu. Kemarin saat kami CGP, kemudian fasilitator kami membuat sebuah permainan. Seperti ini misalnya, Bu Indrayani sekarang memegang benda, disembunyikan dalam telapak tangannya. Kemudian semua kita lah memegang benda disembunyikan di sebuah telapak tangan. Kemudian nanti fasilitator menyuruh, coba Pak David rayu Bu Indrayani, bagaimana supaya dia mau membuka tangannya itu melihatkan apa yang dia sembunyikan. Pak David ini berusaha mengancam segala macam untuk mengatakan supaya dibuka. Karena yang di dalam simpan ini adalah, yang kita simpan ini adalah apa yang paling berharga di hidup kita. Kalau diambil orang nih, hilanglah arti hidup kita. Itu tidak mau orang buka. Kemudian terakhir sudah diancam segala macam oleh Pak David, nggak mau. Akhirnya ditanya, oke, selesai, Bu Indrayani, apa yang disimpan? Keluarga saya. Itu yang ditulisnya. Siapa yang mau menyerahkan keluarganya kepada orang lain? Jadi artinya apa di sana? Segala sesuatu yang putuskan itu adalah kita. Apapun pilihan itu yang tentukan adalah kita. Itu artinya. Jadi sangat menarik permainannya, simpel tapi maknanya besar gitu. Dan itu sangat berkesan lah bagi kami waktu itu. Kemudian Bapak Ibu, di stimulus respon, artinya apa yang tadi? Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kan kalau di stimulus respon, saya bisa dikontrol orang lain. Itu yang tersimpan di konsepnya. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu kalau stimulus respon. Langsung dipaksa, dikeluarkan ancaman, undang-undang, hukuman. Tetapi kalau dia kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, apa prinsip stimulus respon Bapak Ibu? Di sana dia berpikir bahwa ada teori menang dan kalah. Nah, antara Bu Indrayani dengan Pak David ada teori menang dan kalah. Tetapi pada teori kontrol, teorinya adalah berpikirnya menang dan menang. Itu kenapa ada pilihan. Nah, ilusi mengontrol siswa, Bapak Ibu mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid melalui peraturan kita ini Bapak Ibu, hal demikian hanya karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Dan saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol nyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya pun. Kemudian apa dia bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol perilaku murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mereka mencoba untuk menolak bujukan jika kita
bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, Bapak Ibu, itulah perbedaan stimulus respon yang tadi adalah bentuk dari konsekuensi dengan teori kontrol, itu adalah bentuk restitusi. Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol restitusi. Ini di Kitab Guru sangat bagus diaplikasikan Bapak Ibu. Kalau dia motivasi, kalau ada motivasi eksternal dan ada motivasi intrinsik. Lah Bapak Ibu, pada motivasi eksternal ini, apa aja posisi kontrol restitusi tersebut? Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Apa dia kalau dia penghukum Bapak Ibu? Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kemudian ada kata-kata misalnya, kalau kamu tidak melakukan ini maka akan saya begini. Kemudian hasilnya apa? Akan terjadi pemberontakan, dendam, dan menyalahkan orang lain. Karena ini akan berlaku terekam secara tidak langsung dalam otak mereka, bisa pengaruhnya jangka panjang. Nah, kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Membuat murid merasa bersalah. Apa dia? Berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Misalnya, kamu kan sudah ibu bilang, ibu nasihatin terus, kok kamu gak berubah juga nak? Bagaimana lagi ibu menasihati kamu? Itu anak merasa bersalah karena dia merasa kita sudah menyayangi mereka, kok dia tidak mampu menjadi apa yang kita inginkan. Itu pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Kemudian anak itu akan menyembunyikan perasaannya, kemudian menyangkal, dan kemudian dia berbohong supaya gurunya tadi tetap merasa senang atas tindakannya. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Menganggap siswa sebagai teman. Apa menganggap siswa sebagai teman? Membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Lakukanlah ini untuk Bapak, lakukan ini untuk Ibu. Ya sudahlah, nanti Bapak Ibu bereskan itu, kamu tinggal begini. Apa yang terjadi dengan hal tersebut pada anak? Anak ini tidak bakal pernah berdiri di atas kakinya. Dia kalau lepas dari kita, dia hilang arah. Anak ini tergantung dengan kita, dia tidak akan dewasa. Jadi jangan menganggap murid sebagai teman. Nah, kemudian apa lagi? Sebagai pemantau, Bapak Ibu. Sebagai pemantau apa dia? Dia menghitung dan mengukur. Artinya dia melihat ini layak atau tidak. Dia hanya melihatnya. Kemudian apa yang dilakukannya? Contoh dia berbicara, kok kamu terlambat? Apa peraturan yang tidak cocok? Apa peraturan sekolah kita? Itu yang dikatakan. Kemudian apa konsekuensinya kalau kamu terlambat? Tahu Bu, saya ambil sampah, nah, kan? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Bu, saya ambil sampah 10. Apa yang terjadi sekarang? Tanda tangan dan masuk kelas. Apa itu? Menyesuaikan bila kita awasi. Kalau kita tidak awasi, tidak berjalan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, posisi sebagai manajer. Apa itu manajer? Manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita hanya mengajukan pertanyaan. Contohnya, apa yang kita yakini? Dari peraturan sekolah kita itu apa yang kita yakini? Yakin Bu, kita masuk jam 7. Kemudian, apakah kamu yakin hal tersebut bisa kamu lakukan? Kemudian, kalau kamu meyakininya, kamu bisa memperbaikinya besok untuk tidak telat lagi. Kemudian, kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan tentang seperti apa dirimu nanti. Jadi Bapak Ibu, kita memberi pilihan. Kita tanyakan masalahnya ke siswa. Kemudian apa solusi masalahnya? Kemudian kalau masalahnya ini selesai, akan jadi apa dia rasanya? Kita hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Semua jawaban dari peserta didik kita. Kemudian kalau ini apa dia? Akan menguatkan watak atau karakter peserta didik.
dia Bapak Ibu, jauh berbeda. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Itu dia Bapak Ibu. Bagaimana prosedur pembentukannya? Pertama, persiapkan warga sekolah ataupun murid-murid di sekolah, di kelas, untuk mencurahkan pendapatnya tentang peraturan yang mau kita sepakati bersama. Kasih mereka kertas Bapak Ibu. Oke, peraturan sekolah kita masuk jam 7. Apa yang mau kalian, Bu? Masuk jam 7, mengumpulkan PR. Kesepakatan kita dengan siswa nih belajar, mengumpulkan PR boleh terlambat 2 hari. Ini sebanyak nanti. Dari peraturan-peraturan itu, mencatat semua masukan pada murid atau warga sekolah di papan tulis. Ada kertas atau poster besar di mana semua anggota kelas, warga sekolah bisa melihat hasil curhatan mereka tadi. Kemudian susun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat negatif menjadi positif. Contoh di peraturan, harus datang jam 7 di kelas. Kita ganti, jam 7 sudah duduk di kelas. Jadi apa yang tadi mau wajib, kita yang ganti. Kita bikin setelah ada peraturan, kita bikin kesepakatan. Mana-mana saja yang mau kita ambil dengan peserta didik kita. Setelah tercapai kesepakatan ini, maka kita buatlah keyakinan kelas. Bapak Ibu wali kelas, guru, ini belum terlambat. Coba kita cobakan dengan peserta didik kita. Jadi nanti tidak ada lagi alasan mereka tidak mengumpulkan tugas, karena kita sudah mikir keyakinan. Apa bedanya peraturan, kemudian konsekuensi dan keyakinan? Kalau dia sudah keyakinan Bapak Ibu, kalau dia masih peraturan, orang semua merasa terpaksa. Tapi kalau keyakinan, Bapak Ibu yang muslim, apakah Anda dipaksa setiap saat untuk sholat? Tidak. Sudah yakin, menjadi sebuah budaya bahwa itu dia yakin akan membawa kebajikan untuk dirinya. Tidak ada lagi paksaan. Itu dia perbedaannya Bapak Ibu. Kemudian ini dia posisi kontrol restitusi. Apa ciri-ciri restitusi Bapak Ibu? Perbedaannya, kita mau ingin menggapai restitusi ini. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu akan memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi itu juga adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Nah, apa kelebihannya? Restitusi fokus kepada karakter anak, bukan tindakannya. Kemudian restitusi itu akan menguatkan. Restitusi fokus kepada solusi. Restitusi ini Bapak Ibu akan membuat siswa kembali kepada kelompoknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Bukan malu dia dipanggil. Itu dia restitusi Bapak Ibu. Kemudian lanjutnya, ini salah satu tabel Y untuk cara-cara membuat keyakinan kelas. Misalnya nih, setiap anggota kelas harus melakukan tugas. Kalau tabel Y Bapak Ibu, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kalau dia terdengar, apa yang bisa kita dengar? Misalnya orang berbicara, yuk saya bantu, kemudian terima kasih ya, tolong ya. Kalau terlihat bagaimana dia Bapak Ibu? Kita lihat dia berempati kepada temannya. Kemudian dia senyum, itu terlihat. Kemudian berperilaku bagaimana Bapak Ibu? Tersenyum ramah. Kemudian memberikan salam hormat, berjabat tangan, itu perilaku. Kemudian juga bisa tabel T. Tabel T ini untuk apa? Lihat perilaku positif dan negatifnya. Apa dampak positifnya? Misalnya Bapak Ibu, apa
yang tampak di perilaku positif, ada apa yang tidak tampak. Misalnya di tabel hormat itu Bapak Ibu, datang tepat waktu. Kalau tidak apanya, berarti datang tidak tepat waktu. Nah, kemudian bekerja. Kalau bekerja di sana ada tekun bekerja dan menyimak guru. Kalau tidak nampak, berarti dia tidak mendengar guru dan acuh tak acuh. Sampai nanti rasa diterima dan memiliki. Saya kemarin mencobakan ini Bapak Ibu. Rasa diterima dan memiliki ini melibatkan semua anggota kelompok. Kemudian tidak melibatkan semua anggota kelompok. Saya bikin keyakinan dengan kelas IPA 2. Di IPA 2 saya kemarin itu Bapak Ibu, saya bikin keyakinan bahwa setiap kita harus aktif di kelompoknya. Yakin kalian bisa. Itu kata keyakinan kami terakhirnya adalah yakin setiap orang punya potensi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau lihat di video pembelajaran ini saya cobakan kemarin, ini sangat bagus Bapak Ibu. Saat saya cobakan di video pembelajaran. D4 AC. AC di sini P2-nya sama dengan 220 dibagi P1 220 pangkat 2 dikali 300. Nanti 300 ini sebagai P1. Hasilnya nanti coret-coret menjadi 300. Karena AC air conditioner sini ada 2 dikali 2 hasilnya 600 watt. Lanjut ke yang ke-5 dikali S. Apa artinya Bapak Ibu? Dengan video pendek yang saya lihatkan tadi, anak kita ini mampu seperti kita ini, bisa mengoperasionalkan infokus, bisa menerangkan pelajaran yang kita berikan dengan sedikit pancingan, kasih buku panduan, bisa menerangkan di depan, kemudian mampu menanggapi teman-temannya. Jadi 5 orang di satu kelompok, mereka bagi pekerjaannya. Kamu bagian infokus, saya yang menerangkan, kamu persiapan menjawab. Jadi sangat bagus Bapak Ibu. Jadi ini apa? Ini kita bikin sebelum belajar, kita bikin kesepakatan dengan siswa. Setiap orang yang aktif berhak dapat nilai 100. Maka Bapak Ibu semuanya berusaha aktif. Sehingga pas keluar saya bilang, oke, hari ini semua kelasnya dapat nilai paling kecil 95. Tepuk tangan. Sangat senang Bapak Ibu. Ini salah satu contoh pembelajaran yang menurut saya sangat bagus kita lakukan. Nah, kemudian ini saya coba kemarin adalah rasa diterima diri sendiri. Bapak Ibu, ini segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Bapak Ibu, pada segitiga restitusi yang pertama ada namanya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas adalah kita mengatakan kepada anak kalau dia melakukan kesalahan bahwa setiap orang itu pernah salah. Kemudian juga kita bilang, kamu bukan satu-satunya yang salah. Tidak ada makhluk yang sempurna. Itu menstabilkan identitas. Itu salah satu kata-katanya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, apa yang kita lakukan? Kita membuat validasi tindakan yang salah. Kita tanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Kamu misalnya dia telat, kita tanya, kamu tentu punya alasan untuk telat. Kenapa bisa sampai telat? Kita itu menstabilkan identitasnya. Atau kalau dia bertengkar, kita tanya, kenapa bertindak sejauh itu? Apa alasannya? Jadi setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah Bapak Ibu, kemudian nanti adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan Bapak Ibu adalah apa yang dilakukannya, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai universal yang kita sudah sepakati bersama tadi. Nah, apakah kalau misalnya dia memukul temannya, apakah itu keyakinan menghormati, menghargai orang lain sesuai tidak? Dia mengatakan tidak, Bu. Apa yang akan kamu lakukan nanti? Anak mencarikan solusi. Dia yang mengatakan dia bahwa minta maaf segala macam.
Bapak Ibu, saya kemarin mencoba memvideokan, salah satu ini tidak sempurna, tidak terlalu sempurna videonya. Saya mencobakan segitiga restitusi, di mana kemarin itu ada saat saya mau memvideokan, ada si Tasya, dia di kelasnya itu mendapat nilai yang cukup bagus. Kemudian teman-temannya menganggap bahwa dia menyontek. Pas dia datang ke kelas, katanya teman-temannya sudah berbisik-bisik. Dia dibilang menyontek. Kemudian dia rasa tidak diterima, sampai dia marah-marah kepada temannya. Kemudian karena ada kasus itu, saya cerita, bagaimana ini. Saya mencobakan melakukan segitiga restitusi dengan Tasya. Ini Bapak Ibu untuk videonya dengan Tasya kemarin itu. Seperti inilah kira-kira, walaupun tidak sempurna. Selamat siang Tasya. Tasya kakak, kenapa hari ini dipanggil? Bisa Tasya ceritakan sama Ibu, apa yang terjadi di kelas kemarin? Ibu dan pemasaran kelas, jadinya kami semua marah-marah Bu, gitu penyakit Ibu. Terus karena udah tambah kesal, itu kamu Ari mungkin jadi juga jadi aksara. Untung Tasya cuma marah-marah di kelas sama si Agnes kan. Ya wajar lah, kita juga marah, kita manusia kan tidak ada yang sempurna. Alasan tertentu apa yang membuat Tasya melakukan itu? Jadinya Tasya kesel Bu, karena nggak dari jadi Tasya itu Bu, ya karena jadi yang kami bikin itu, jadi Tasya kamu Bu, nggak pergi dan kebetulan kelas kita tuh bilang kamu Bu, ya biar tahu aja langsung Bu. Untuk itu protes. Baiklah Tasya kan protes itu harga diri, itu wajar Tasya lakukan. Untuk protes Tasya kualitas itu juga wajar Tasya lakukan. Tetapi sekarang bagaimana kita mau keluar dari masalah ini? Dan keyakinan kelas kita yang mana yang Tasya kemarin itu kurang jalani? Saya tahu bukan ada kemarin nggak beres, kurang menghargai orang lain Bu. Terus sebenarnya sosial media acara protestan nggak harus kayak gitu. Apa yang akan Tasya lakukan kalau Tasya sudah sadar bahwa itu kurang tepat? Itu Bu, minta maaf sama Ades setelah kemarin. Terus lagi situ lagi kamu Pak, kalau ada halangan akan kirim surat Bu. Baik Tasya. Kalau nanti Tasya sudah melakukan minta maaf sama Agnes, kemudian melakukan kirim surat untuk memenuhi disiplin, akan jadi orang seperti apa Tasya kira-kira saat itu? Tasya senang Bu, karena udah berteman lagi sama Agnes. Terus kan kalau kamu udah jelas, Bapak Ibu, itu salah satu bentuk kemarin itu salah satu aplikasi segitiga restitusi yang kami lakukan dengan Tasya. Jadi Bapak Ibu, kita berharap ke depan-depannya itu kita melakukan restitusi dengan peserta didik kita. Ada kemajuan untuk aplikasinya. Karena kalau di restitusi itu murid akan menceritakan permasalahannya. Kemudian dia akan menceritakan alasan dia melakukannya. Kemudian kita akan memberikan saran apa yang bisa dia ambil tindakan untuk menyelesaikan masalah. Itu adalah pilihannya sendiri. Dan kita juga memberi pilihan nanti pandangan. Kalau selesai nanti apa yang akan dia rasakan. Jadi itu sangat bagus diterapkan untuk segitiga restitusi. Nah Bapak Ibu, penerapan segitiga restitusi ini, sebelum mengenal ini saya merasa bahwa menyelesaikan masalah cukup sampai dengan tingkat konsekuensi, cukup. Dan ini nanti akan menjadi budaya baik di sekolah kita.
Bapak Ibu, contoh dari disiplin saja. Saya kemarin mencobakan mempraktekkan segitiga restitusi ini untuk anak kita yang telat. Bapak Ibu nanti akan lihat, bahkan untuk telat pun anak kita harus kita pandu untuk memberikan alasan. Saking anak kita, kemarin saya juga mempraktekkan segitiga restitusi, Bu Susan juga melihat. Bu Susan itu mengamati. Lihat dari situ, jadi semakin kita menyelesaikan masalah anak dengan segitiga restitusi ini, membuat anak kita juga semakin ada rasa percaya dirinya. Karena tidak semua anak kita perlakukan sama. Karena kemarin ada anak yang bilang bahwa dia telat karena apa, Bu? Selama ini nggak telat saya, Bu. Motor saya rusak. Maka anak yang motornya rusak tidak perlu kita beri tindakan yang sama dengan yang tidak rusak. Karena dia sudah tahu solusi untuk dirinya. Balik sekolah akan memperbaiki motornya, besok berusaha lagi tidak, kalau masih rusak datang lebih pagi. Jadi kalau kasus anak, setiap anak itu akan berbeda. Kemarin saya coba segitiga restitusi untuk anak yang Bapak Ibu yang telat. Ini bisa kita lihat bahwa nanti kalau kita lakukan ini, saya berpikir bahwa disiplin kita ini akan semakin baik. Karena anak berpikir nanti kalau ditanya terlalu banyak alasan, nanti saya harus mengasih apa? Karena anak kita ini telat, banyaknya ikut-ikutan. Nah, ini Bapak Ibu segitiga restitusi telat kemarin saya cobakan. Ini hanya dengan satu anak kemarin Bapak Ibu. Kenapa telat? Ini hanya menyatakan Apa alasannya telat dari depan? Jawablah, kenapa? Kalau nggak ada jawabannya diizinkan terus. Kenapa? Nanti kalau dibawa itu cuma di sini dekat kita Eva. Kenapa terlambat? Apa masih sering terlambat? Iya, kalau nggak sering terus hari ini kenapa terlambat? Kenapa terlambat? Kenapa? Jawablah, kalau dijawab tulisannya masuk. Terlambat bangun. Evan, kamu terlambat bangun. Evan kos. Biasanya kalau terlambat bangun, biasanya kan nggak telat ke Evan kan? Iya kan? Bagaimana supaya Bapak Ibu, ini tidak sampai selesai saya betulkan. Ini hanya telat, menanyakan alasan telat aja kita Bapak Ibu udah 5 menit. Anak ini berputar-putar. Kenapa telat? Karena dia tinggalnya dekat kan. Dia berpikir apalah alasan telat. Jadi Bapak Ibu saat kita tanya kenapa telat, dibilang terlambat bangun. Biasanya bangunnya kos. Biasanya gimana? Nggak terlambat? Nggak, Bu. Punya HP? Nggak, Bu. Terus siapa yang bangunin? Yang bantu bangun di rumah siapa? Nggak ada, Bu. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita juga merestitusi anak ini Bapak Ibu juga butuh kesabaran ekstra juga. Karena tidak selangsung anak ini menjawabnya dengan update lah apa yang terjadi dengan dirinya. Bahkan kemarin itu Bapak Ibu ada yang telat 1 asrama, 7 orang sekali terlambat. Berarti ini kan bukan cuma alasan lagi restitusi, karena dia sudah banyak gitu, banyak Bapak Ibu. Jadi ini kita harapkan nanti pada aplikasi di lapangan, mudah-mudahan karena kita ada 2 orang yang melakukan piket, jadi nanti kita apakan Bapak Ibu 1 orang merestitusi anak, 1 orang nanti memprosesnya. Jadi kita coba yang seperti ini kita terapkan, karena nanti lama-lama kan bisa jadi sebuah budaya. Nah Bapak Ibu, program saya sesungguhnya ini mensosialisasikan budaya positif, tapi yang akan jalan terus dan ini sudah saya lakukan, itu adalah untuk menciptakan sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak ini Bapak Ibu, saya sendiri, kemudian ada Ibu Aneke dengan Ibu Rima, Ibu Aneke dengan Ibu Yunda. Nanti ada 30 orang agen perubahan, melibatkan seluruh wali kelas dan pembina OSIS. Bapak Ibu, ini sudah ada rancangannya.
apa yang kami inginkan nanti terbentuknya sekolah ramah anak, terpilihnya agen perubahan, tawuran di sekolah kita sudah tidak ada lagi, guru, murid, siswa, stakeholder sekolah kalau bertemu sudah saling lempar senyum, kemudian sivitas akademi sekolah ini betah lama-lama di sekolah. Sekolah ini menyenangkan, tanpa hukuman, tata tertib, yang ada cuma budaya baik. Nah Bapak Ibu, ini sudah ada, kalau merancang program sudah jalan di Desember kemarin, mensosialisasikan, ini dia sekarang Bapak Ibu, sebetulnya sudah terlambat karena seharusnya kemarin di Januari, di Desember, kemudian mensosialisasikan program, memilih agen perubahan sudah dilakukan kemarin Bapak Ibu, kemudian juga mengikuti apa-apa yang dibutuhkan. Contohnya salah satunya adalah ikut BIMTEK. Kemarin Ibu Rima sudah ikutkan BIMTEK ini. Juga sudah ada sosialisasi ekskul kemarin, kita juga sudah masukkan ekskul sekolah ramah anak ini Bapak Ibu. Jadi tinggal nanti lagi kerjasama bantuan dari Bapak Ibu, semoga tercipta ini sekolah ramah anak ini nanti ke depannya, dan budaya positif berjalan baik di sekolah kita ini. Itu saja mungkin penyampaian budaya positif dari saya Bapak Ibu. Banyak maaf kalau ada salah-salah kata, saya kembalikan kepada Ibu Indrayani. Baik, alhamdulillah ya Bapak Ibu, itu pemaparan dari sosialisasi budaya positif. Nah, ini hal yang baik juga untuk kita terapkan Bapak Ibu. Rupanya banyak hal-hal positif yang bisa didapatkan oleh Bu Santi dalam ikut CGP ini. Mungkin bisa kita terapkan untuk hal-hal berikutnya di masa-masa yang akan datang. Baik teman-teman, Bapak Ibu guru semua yang mungkin masih ada yang mengganjal nih, mungkin masih kurang paham. Kita buka pertanyaan tanya jawab untuk sesi pertama ini 3 penanya dulu, atau tanggapan untuk kegiatan ini juga boleh. Baik, kepada teman-teman kami minta, boleh siapa yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan, dipersilahkan. Oke Bu Devi, kita dapat ini. Oke, silakan Bu Devi. Oke, terima kasih. Menarik ya yang disampaikan Bu Santi untuk menyelesaikan masalah anak kita yang di sini. Di sini saya sangat tertarik sekali Bu Santi dengan segitiga restitusi yang Bu Santi sampaikan tadi. Karena di sini kita menumbuhkan budaya positif. Yang di sini Bu Santi di segi 3 restitusi ini yang mau saya tanyakan, ketika anak melanggar disiplin, kita sudah sampai di tingkat konsekuensi. Mungkin dulu untuk hukum, mungkin dulu sekali hukuman. Kemarin kita sekarang sampai ke tahap konsekuensi. Sekarang segitiga restitusi sekarang dari CGP ini. Jadi Bu Santi, ketika kita memberikan segitiga restitusi atau pemecahan masalah kepada anak, dan kan macam-macam nih rasanya kalau anak kita terlambat, dan kita berikan dia yang memecahkan, kita kasih pertanyaan, mereka sendiri yang nanti memecahkan masalah yang mereka lakukan, mereka pecahkan masalah itu. Dan ketika mereka sudah memecahkan masalah yang telah mereka lakukan tadi, nah kita catat ini, kenapa kamu terlambat? Saya ketiduran Bu. Nah, satu lagi mungkin alasan yang sama. Oke, apa solusinya? Besok bangun lebih cepat Bu. Dan kenyataannya besok masih anak yang sama yang terlambat. Alasannya lain lagi. Besoknya lagi anak yang sama. Sampai 4 kali, 5 kali masih anak yang sama. Nah, yang mau saya tanyakan Bu Santi, apa yang kita lakukan setelah kita melakukan segitiga restitusi kepada anak sendiri yang memecahkan masalah, tetapi anak itu tidak mampu melakukan apa terhadap masalah yang telah mereka pecahkan sendiri, tidak konsisten. Nah, itu istilahnya Bu Santi. Tetap dia melanggar lagi dengan alasan yang sama. Nah, kita sebagai guru di sini, mungkin bukan hanya kita, rata-rata mungkin banyak anak kita seperti itu. Tapi kita nggak patah semangat istilahnya di sini untuk melakukan restitusi ini kepada anak. Nah, saya mau tanya, kalau kasus yang seperti ini, apa tindak lanjut kita sebagai guru terhadap anak tersebut? Itu Bu Santi, terima kasih. Ada pertanyaan Bu Devi, saya yang tanggapi atau ada Bapak Ibu yang menanggapi?
Oke, Bu Devi, ini kan setiap anak nih kita akan berbeda cara memperlakukannya segitiga restitusi ini pasti. Saat melakukan segitiga restitusi, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Satu, yang paling jelas nih kemarin kami lihat tonton videonya Pak Bu Devi. Ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu Bapak Ibu, raut wajah sangat mempengaruhi. Itu dia. Saat kita menganggap anak menghukum, wajahnya berbeda, rautnya. Saat kita mengatakan anak itu merasa pembersalah, berbeda. Saat kita mengatakan anak tersebut teman, berbeda. Saat kita menjadi seorang manajer, berbeda. Jadi saat segitiga restitusi, ekspresinya ekspresi manajer Bapak Ibu. Jadi itu yang pertama dulu. Karena kadang kita tanyakan alasannya, anak-anak kita ini sudah baca dulu psikologi kita. Itu dulu. Kemudian Bu Devi tadi bertanya, kalau dia mengulang lagi, anak yang sama mengulang lagi. Makanya Bapak Ibu, kan ada tadi kita bilang yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Kemudian di keyakinan ini kita tanyakan ke dia. Di saat kita menstabilkan masalah tadi, kita saat validasi tindakan yang salahnya kita tanyakan, apa yang kamu lakukan untuk dirimu? Masalah dari keluar dari masalah ini apa yang kamu lakukan? Dia yang bikin sendiri untuk dirinya Bu Devi. Besok dibilangnya, besok Bu kalau saya terlambat lagi saya siap untuk dipulangkan. Jadi dia yang bikin peraturan untuk dirinya. Kita hanya menjalankan konsekuensi apa yang dilakukannya hari kemarin. Itu dia Bapak Ibu. Jadi itu yang pilihan tadi, choice. Jadi anak ini kita beri pilihan dia, kita tidak paksakan. Kita masuk jam segini nak, kalau besok kamu melakukan hal yang sama lagi, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki tindakanmu ini? Dia yang memikirkan. Nah, jadi apa pilihannya itu? Nanti kan pilihannya itu tuh sesuai juga dengan rule yang ada di sekolah kita. Pilihan tuh harus sesuai dengan rule-nya. Karena ada keyakinan bersama kita. Apa keyakinan sekolah kita? Masuk jam 7 pagi. Harus sampai di sekolah jam 7. Kayak gitu. Kalau dia melanggar, kita kembalikan kepada restitusi pilihannya. Itu dia mungkin Bu Devi. Karena kita tidak selalu tanya alasan. Kita kan dibilangnya hari ini saya terlambat karena ketiduran. Kita tanya, siapa yang bisa bantu kamu bangun? Ibu, Bu, ya nanti dibangun apa? Besok datang lagi dia alasannya bot misalnya kayak gitu kan. Kita tanya, seandainya besok kamu terlambat lagi, apa yang akan kamu lakukan? Kan kita sudah kasih sebelumnya ke dia pilihan hidupnya. Pilihan apa yang dari tindakan yang salahnya tadi? Apa yang mau diperbaikinya? Itu mungkin jawabannya Bu Devi. Jadi validasi masalah itu adalah pilihan yang sudah diambil oleh peserta didik itu. Makanya saya juga sampaikan, ini juga bisa kita berlakukan untuk anak-anak yang meminta nilai ke kita, memperbaiki nilai. Itu kan bisa kita jadikan juga dia jadi segitiga restitusi. Apa yang akan dilakukannya? Sampai dia melakukan itu, barulah nanti dia berhak mendapatkan hal yang sama. Itu mungkin jawabannya Bu Devi. Kalau ada teman-teman yang lain mungkin yang dari paparan, ini kan paparannya saya sadar dari Kemendikbud, rasanya bisa juga ditambahkan nanti. Nanti Bu Santi, kalau dia sudah memberikan kemudian nanti nggak salah kita melakukan nanti hukuman atau tindakan yang mereka lakukan pulang misalnya. Kita pulangkan anak hari itu berarti kita nggak salah melakukan anak. Karena sebelumnya dia sudah bilang besok kalau saya terlambat saya pulang saja Bu. Oke, itu kan pilihannya. Iya, nggak salah karena dia sudah pilihan kan. Oke, masih ada diberi kesempatan peringatan, ujung-ujungnya pilihannya kembali seperti apa. Baik, selanjutnya Pak David dipersilakan. Mau nanya apa ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk bertanya pada kesempatan kali ini. Sepanjang pemaparan dari Bu Santi tadi, sebenarnya banyak hal menarik ya, hal baru juga mungkin, terutama bagi saya pribadi atau kami guru-guru yang belum mendapatkan pelatihan mungkin per CGP gitu kan. Nah,
sepanjang pemaparan tadi sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin tidak hanya saya merasakan gitu kan. Bahkan mungkin ada juga teman-teman dari rekan-rekan guru yang saat ini sudah CGP gitu kan, tapi mereka merasa sama, terutama tadi masalah pendapat mengatakan bahwasannya reward itu adalah hukuman gitu kan, seperti itu. Pokoknya yang penjelasan mengenai itu. Nah, gimana kalau dilihat itu kan pendapat seseorang gitu kan. Nah, yang namanya pendapat berdasarkan teori perkembangan apa yang dipakai atau teori pendidikan mana yang dianutnya kan gitu ya. Itu sah-sah saja sebenarnya. Cuman nanti tadi entah guru penggerak ini di sekolah penggerak apakah harus melaksanakan seperti yang sudah dilatihkan kepada CGP? Karena dari penjelasan Bu Santi dengan praktik baiknya yang dilakukan itu sepertinya ada terjadi kontra kalau sekira saya lihat. Contohnya tadi bahwasanya tadi kebutuhan dasar manusia itu selain berjuang hidup, jadi ada pengakuan juga kalau nggak salah, pengakuan atas jati diri. Nah mungkin entah saya salah memahami atau saya melihat tadi cuplikan video. Tadi Bu Santi menjelaskan ketika di kelas tadi di IPA berapa tadi yang Pas Rahmat menjelaskan, tadi Bu Santi menjanjikan siswa yang ini dapat nilai 100, 95 rata-rata. Apakah itu bukan sebuah reward yang sehingga siswa terpacu untuk mendapatkan nilai 195 dengan aktif? Apakah itu jadinya jadi kelihatan nggak match dengan teori yang dipaparkan sebelumnya, begitu Bu. Kemudian juga tadi kebutuhan dasar manusia adalah anak itu adalah kemampuan pengakuan atas kemampuannya. Nah, itu berarti ada pujian kan itu. Oh, kalian pintar nak, pandai segala macam. Itu ada sebuah pengakuan yang harus ketika itu tadi dijelaskan dalam teorinya bahwasanya ketika ada pujian, ada reward segala macam itu mencabut secara alamiah potensi anak. Itu dari dijelaskan kalau nggak salah itu tadi ya. Mungkin yang minta penjelasan lebih jauh, terutama biar kita paham gitu ya. Terima kasih. Biar nggak bimbang juga melangkah ini pada David gitu ya kan. Mau nanti juara 1, 2, 3 nggak dapat hadiah lagi kan bingung juga kita. Terima kasih Pak David atas pertanyaannya. Mungkin saya menjawab ini semampu saya Bapak Ibu, karena ini akan materi ini nanti kita akan menjadi sekolah penggerak, akan mengenal kita keseluruhan. Reward di sini maksudnya penghargaan, di sini bentuknya apa yang selama ini penghargaan. Penghargaan identik dengan piagam dan identik dengan benda dan identik dengan uang. Benda, uang dan piagam itu pengidentikannya penghargaan Bapak Ibu. Jadi kalau hanya kita kata-kata, misalnya Pak David mampu, saya katakan, keren ini Pak David, bagus ini. Itu adalah pujian atas kemampuannya dan itu bukanlah reward. Itu pujian Bapak Ibu. Berbeda dengan penghargaan. Itu kita mengakui kemampuan kreativitas seseorang. Ke siswa pun juga harus kita memberikan pujian. Bukan berbeda dia penghargaan itu dengan pujian Bapak Ibu. Karena kalau saat kita mengapresiasi hasil seseorang, apresiasi itu bentuknya adalah nyata yang kita rasakan, bukan kepura-puraan. Piagam itu Bapak Ibu kita berikan belum tentu itu tulus. Reward itu. Nah, jadi yang reward itu sebetulnya berupa benda. Itu lebih tepatnya. Yang tidak boleh itu penghargaannya benda Bapak Ibu. Itu dia, lebih ke bendanya. Nah, tetapi kalau misalnya kita kayak di kelas lah ke siswa yang aktif nanti lebih baik nilainya dibanding yang ini. Itu adalah sebuah janji atas kemampuannya. Bukan reward bukan berupa benda. Berbeda kita bilang, siapa yang selesai duluan nanti dapat permen dari Bapak. Itu berbeda dia. Karena ini sudah berupa benda. Tetapi saat kita akan mengapresiasi kemampuan seseorang, maka silakan bersaing. Kan kita akan mengapresiasi kemampuannya saat anak di kelas Pak David. Kita ini nilainya itu adalah apresiasi kemampuannya. Nah, jadi itu dia perbedaannya Bapak Ibu. Kalau dia penghargaan, itu adalah rata-rata itu adalah berupa yang kita anggap prestis lah gitu. Ya, jadi kalau dia hanya pengakuan
pengakuan atas kemampuan orang lain itu wajib. Nggak boleh saya bilang saya lebih hebat matematik dibanding ahli matematik. Itu berarti kita tidak mengakui kemampuan orang lain. Pengakuan, apresiasi atas kemampuan orang lain itu wajib. Nah, dan hasil yang diperolehnya sendiri tadi, yang diperoleh itulah pembelajaran penghargaan sesungguhnya, Pak David. Jadi saat di kelas, anak yang dapat nilai bagus tadi, itulah pembelajaran sesungguhnya. Nah, jadi itu maksudnya apa perbedaannya, bukan bertolak belakang. Karena kedepannya kita mindsetnya mau dirubah, Pak David. Jangan lagi bahwa kita melakukan sesuatu karena mengharapkan sesuatu, padahal secara intrinsik tidak berubah. Nah, kita mau berubah itu adalah motivasi intrinsiknya tadi, bukan lagi dari ada dorongan-dorongan dari luar. Itu maksudnya Bapak Ibu. Itu saja Pak David, mudah-mudahan puas. Kalau kurang puas, mari kita sama-sama belajar. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi pertanyaan dan juga tanggapan dari materi budaya positif ya yang disampaikan oleh Bu Santi. Baik Bapak Ibu, lebih kurang waktu kita ada 80 menitan kita kegiatan ini. Mungkin Bu Santi juga sudah bagaimana Bu menyelesaikannya. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu dan juga keaktifannya dalam kegiatan ini. Untuk mengakhiri acara, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.